Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerah-Nya malam ini kita kembali dipertemukan dalam acara ibadah penyegaran rohani di malam ketiga atau malam terakhir. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus menjawab doa bagi keluarga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah berbagai pergumulan, tantangan hidup dan kebutuhan dalam keluarga kita, ada satu kepastian yang indah, yaitu Tuhan Yesus mendengar setiap doa umat-Nya. Tidak ada doa yang sia-sia ketika dinaikkan dengan iman dan pengharapan kepadanya. Kiranya melalui pujian, doa, dan firman Tuhan malam ini, hati kita semua dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan setiap keluarga boleh merasakan kasih serta jawaban Tuhan yang sempurna atas doa kita. Marilah kita buka acara ibadah kita malam ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Kita awali ibadah ini dengan satu lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama dengan judul Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang. Dan nantinya doa buka akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Prawira Judistira, dan dilanjutkan dengan seminar rumah tangga oleh Ibu Nora Purba, dan selanjutnya pemberitaan firman oleh hamba Tuhan Pendeta Martinus Cornelis. Selamat menikmati curahan Roh Kudus. Mari kita nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila laut kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Apakah berat hatimu serta risau? Apakah berat salib di pundakmu? Hitung berkat-Mu meski hatimu berat, kau kan bergemar dan tak lagi penat. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Bila kamu lihat orang berharta, ingat lebih indah harta di surga. Berkat-berkat yang tak dapat dibeli akan kamu terima di negeri suci. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih sayang dan berkat kami boleh rasakan hingga saat ini. Terlebih pada malam hari ini Bapa, kami boleh dipertemukan kembali di tempat kami masing-masing, dalam satu kerinduan kami untuk datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah penyegaran rohani malam yang ketiga ini Bapa. Berkati Ibu Nora Purba yang akan bawakan seminar rumah tangga dan kesehatan. Berkati agar supaya dapat membawakan materi dengan baik
Ini boleh menuntun kehidupan rumah tangga kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Berkati juga hamba Tuhan, Pendeta Martinus Cornelis, yang akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Yesus menjawab doa bagi keluarga kita. Berkati beliau agar supaya setiap yang ia katakan ini berasal daripada Tuhan, sehingga pekabaran ini boleh menembus sampai dalam hati kami. Ini boleh merubah kehidupan kami untuk semakin setia kepada Tuhan, dipersiapkan bagi kedatangan yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapa. Seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saya ucapkan kepada saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam ini topik yang saya ambil adalah penyakit demensia. Mungkin di antara kita sudah familiar ya mendengar penyakit ini. Orang awam bilang ini adalah penyakit pikun, ada juga yang bilang ini adalah jenis dari penyakit Alzheimer. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena kita semua akan menuju ke sana. Kita semua juga pasti akan mengalami proses penuaan. Dan mungkin juga kita saat ini merawat keluarga kita ataupun orang tua kita yang sudah lanjut usia. Dan ini sangat baik untuk menambah pengetahuan kita supaya kita mengetahui bagaimana untuk merawat atau bagaimana mengetahui gejala-gejala dari penyakit demensia. Keperawatan geriatrik atau keperawatan gerontologis berspesialisasi dalam merawat orang dewasa yang berusia 65 tahun ke atas yang memiliki kebutuhan kesehatan fisik dan mental yang kompleks dengan berfokus pada peningkatan kemandirian, pengelolaan penyakit kronis, dan peningkatan kualitas hidup. Kondisi kronis dan kekhawatiran utama pada lansia yang pertama adalah penyakit jantung. Ini adalah penyebab kematian nomor 1, menyerang sekitar 16% lansia dengan risiko yang meningkat setelah usia 65 tahun. Yang kedua adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini menyerang lebih dari 60% lansia, bertindak sebagai silent killer yang meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Yang berikutnya, arthritis. Ini menyerang sekitar 50-56% orang berusia 65 tahun ke atas, menyebabkan nyeri hebat, kekakuan, dan penurunan mobilitas. Kolesterol tinggi. Ini menyerang lebih dari 50% lansia, menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Yang berikutnya adalah kanker. Ini penyebab kematian utama kedua bagi lansia, khususnya pada kelompok usia 65-79 tahun. Berikutnya adalah diabetes. Ini menyerang hampir 24% lansia, berpotensi memicu komplikasi seperti penyakit ginjal. Berikutnya adalah penyakit paru obstruktif kronis. Ini menyerang sekitar 12% lansia. Dan berikutnya adalah demensia atau Alzheimer, sebuah masalah kesehatan utama yang menyerang sekitar 12% orang dewasa berusia 85 tahun ke atas. Yang terakhir adalah gangguan pendengaran. Ini menyerang sepertiga dari total populasi lansia dan seringkali berujung pada isolasi sosial. Demensia dan Alzheimer ini adalah dua hal yang berbeda. Demensia adalah istilah umum yang mencakup penurunan kemampuan mental, ingatan, penalaran yang cukup parah hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Alzheimer itu merupakan penyakitnya, penyakit otak yang spesifik dan progresif, serta penyebab demensia yang paling umum. Ini mencakup 60-80% dari seluruh kasus. Meskipun semua pasien Alzheimer mengalami demensia, tetapi tidak semua kasus demensia disebabkan oleh Alzheimer. Ya, kita lihat di sini anatomi dari otak kita, anatomi dan fisiologinya. Otak kita itu terdiri dari 4 lobus. Yang pertama adalah lobus frontal, itu fungsinya mengatur fungsi eksekutif, gerakan, dan kepribadian. Lobus parietal itu memproses informasi sensorik seperti sentuhan, kesadaran spasial, dan posisi tubuh. Lobus temporal itu menangani pemrosesan pendengaran dan ingatan.
Dan yang terakhir adalah lobus occipital, itu memproses data visual, itu membantu penglihatan kita. Demensia disebabkan oleh perubahan otak yang abnormal, paling umum akibat penyakit Alzheimer, yang melibatkan penumpukan protein yang merusak sel-sel otak. Penyebab lainnya meliputi kerusakan vaskular akibat stroke, endapan protein, atau kerusakan saraf pada lobus-lobus tertentu. Faktor risikonya, yang pertama adalah usia. Risiko meningkat secara signifikan khususnya bagi orang berusia di atas 65 tahun. Kesehatan kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, high kolesterol, diabetes, dan kebiasaan merokok itu meningkatkan risiko demensia. Berikutnya adalah gaya hidup. Kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang buruk, dan konsumsi alkohol berlebihan. Dan ada faktor-faktor lain seperti riwayat keluarga, depresi, dan cedera otak traumatis. Apakah tanda dan gejala dari penyakit demensia? Gejala kognitif dan perilaku utama yang pertama adalah hilang ingatan. Mereka biasanya melupakan kejadian terkini, nama teman dekat atau anggota keluarga, dan sering mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Berikutnya adalah penurunan kognitif, kesulitan dalam melakukan tugas-tugas kompleks, misalnya mengelola keuangan, perencanaan, dan penalaran. Kesulitan berbahasa atau afasia, masalah dalam berbicara seperti kesulitan menemukan kata-kata atau menyebut objek yang dikenal dengan nama yang salah. Berikutnya, disorientasi, kebingungan mengenai waktu dan tempat, atau tersesat di lingkungan yang sudah dikenal. Berikutnya adalah perubahan perilaku dan suasana hati, peningkatan sikap apatis, depresi, kecemasan, sifat mudah tersinggung, atau menarik diri dari pergaulan sosial. Jadi kita jangan heran ya kalau misalnya orang tua kita yang sudah lanjut usia itu biasanya lebih sensitif, lebih mudah tersinggung. Berikutnya adalah perubahan kepribadian, menjadi bingung, curiga, atau merasa takut secara tidak wajar, tidak seperti biasanya. Tanda-tanda fisik dan sensorik yaitu pertama masalah penglihatan, kesulitan memperkirakan jarak atau membedakan warna atau kontras yang dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi. Penurunan fungsi motorik, gerakan melambat, gemetar atau tremor, anggota tubuh kaku, atau kesulitan menjaga keseimbangan dan koordinasi. Berikutnya adalah gangguan tidur, perubahan pola tidur, seperti sering terbangun di malam hari. Tanda-tanda gejala dini yang umum adalah kesulitan melakukan tugas yang sudah dikenal, melupakan langkah-langkah dalam kegiatan rutin seperti memasak atau berpakaian. Salah meletakkan barang di tempat-tempat yang tidak lazim, misalnya meletakkan kunci di dalam kulkas, dan kehilangan kemampuan untuk menelusuri kembali jejak pencariannya. Berikutnya adalah hilangnya inisiatif, menjadi sangat pasif atau kehilangan minat terhadap hobi yang biasa ditekuni. Bagaimana cara menurunkan risiko demensia? Tahukah Anda? Hampir 45% dari seluruh kasus demensia dapat dicegah atau diperlambat. Perubahan-perubahan kecil dapat memberikan dampak yang besar dalam menurunkan risiko demensia, yaitu kebiasaan gaya hidup sehat. Kebiasaan sehat dapat bermanfaat bagi kesehatan otak dengan cara mengurangi kemungkinan memburuknya penurunan daya ingat, memperlambat perkembangan demensia termasuk Alzheimer. Apakah pilihan gaya hidup utama untuk kesehatan otak? Yang pertama adalah aktivitas fisik. Olahraga aerobik yang teratur dengan intensitas sedang hingga tinggi, misalnya berjalan kaki, berenang, bersepeda, itu secara langsung meningkatkan fungsi kognitif dan menambah kadar brain-derived neurotrophic factor. Berikutnya diet bernutrisi. Pola makan yang kaya akan sayuran, buah beri, mungkin negara kita di Indonesia jarang ya beri-beri ya, tapi kalau ada itu sangat, kalau misalnya kita bisa jangkau itu kita temukan obat-obat, maksud saya buah-buahan yang beri-beri itu sangat baik untuk kesehatan otak, seperti stroberi, blueberry, raspberry ya, itu sangat bagus sekali untuk kesehatan otak kita. Dan berikutnya juga adalah biji-bijian utuh, kacang-kacangan,
dan lemak sehat seperti diet MIND. Apakah diet MIND itu? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya adalah stimulasi mental, melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran baru seperti mempelajari bahasa baru, bermain alat musik, membaca, atau memecahkan teka-teki, membangun cadangan kognitif dan dapat membantu meningkatkan daya ingat. Tidur yang berkualitas. Tidur selama 7 hingga 9 jam sangatlah penting untuk konsolidasi ingatan dan pembersihan limbah metabolik dari otak. Yang berikutnya ada hubungan sosial. Menjaga jejaring sosial yang kuat dan berinteraksi secara teratur membantu menurunkan tingkat stres serta mencegah penurunan fungsi kognitif. Manajemen stres itu menerapkan mindfulness, meditasi, dan yoga dapat meningkatkan ketahanan otak serta mengurangi peradangan. Pemantauan kesehatan pembuluh darah, mengelola kondisi kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi sangatlah krusial untuk mencegah demensia vaskular. Berhenti merokok dan pembatasan alkohol itu juga sangat baik ya. Sangat penting untuk menghindari kebiasaan merokok dan membatasi konsumsi alkohol dapat mengurangi risiko gangguan kognitif. Apakah makanan unggulan untuk meningkatkan fungsi otak? Yang pertama adalah ikan berlemak. Contohnya adalah salmon, trout, sarden. Itu kaya akan asam lemak omega 3 atau DHA yang sangat penting untuk pembentukan sel-sel otak. Buah beri, ya, seperti kalau di tempat kita banyak stroberi ya. Stroberi itu sangat baik gitu untuk kesehatan otak. Blueberry itu mengandung antosianin serta antioksidan yang melindungi dari stres oksidatif dan meningkatkan daya ingat. Berikutnya adalah sayuran hijau seperti bayam, brokoli, itu atau sayur-sayuran yang tinggi vitamin K, lutein dan folat itu juga mendukung kesehatan otak. Kacang walnut. Itu jenis kacang ini adalah tinggi akan asam lemak omega 3 dan vitamin E. Berikutnya adalah dark chocolate. Coklat hitam itu mengandung kakao, kandungannya 85% atau lebih, itu mengandung flavonoid dan kafein yang berfungsi meningkatkan aliran darah serta fokus. Berikutnya adalah telur, ini adalah sumber kolin yang sangat baik. Nutrisi ini digunakan untuk memproduksi neurotransmitter yang berperan dalam daya ingat dan suasana hati. Alpukat. Alpukat ini juga sangat baik ya. Itu menyediakan lemak tak jenuh tunggal yang sehat yang mendukung kelancaran aliran darah. Berikutnya adalah minyak zaitun atau olive oil. Komponen kunci dalam pola makan Mediterania menyediakan antioksidan dan lemak sehat. Pola makan untuk kesehatan otak itu adalah diet MIND. Apakah diet MIND itu? Itu adalah gabungan dari pola makan Mediterania dan DASH yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko Alzheimer. Diet Mediterania DASH itu adalah menggabungkan lemak sehat bagi jantung dari diet Mediterania dengan fokus rendah natrium atau rendah garam dan tinggi serat dari diet DASH, yaitu Dietary Approaches to Stop Hypertension. Diet ini memprioritaskan sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan lemak sehat seperti minyak zaitun, sembari membatasi daging merah, makanan manis, dan makanan olahan. Bahan makanan pokok utamanya meliputi protein tanpa lemak, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk olahan susu rendah lemak. Kesehatan usus juga perlu kita perhatikan ya. Kita perlu mengkonsumsi probiotik seperti yogurt, membantu meredakan kecemasan dan memperbaiki suasana hati. Dan kita juga harus batasi konsumsi makanan olahan seperti sosis, chicken nugget ya, makanan tinggi gula dan lemak jenuh itu guna mencegah peradangan. Apakah strategi umum bagi kita yang merawat penyakit demensia? Kita harus tetap tenang dan sabar. Jangan memperlihatkan rasa frustasi, berbicaralah dengan nada suara yang tenang dan lembut. Dan bila gejalanya atau perilakunya kambuh, kita harus tahu identifikasi pemicunya. Seringkali perilaku merupakan bentuk komunikasi. Tanyakan apa yang mereka rasakan.
Apakah mereka merasa lapar, lelah, kesakitan, atau mungkin perlu ke kamar mandi. Yang berikutnya adalah jangan berdebat atau berupaya memberi penjelasan logis. Terimalah realitas mereka. Jika mereka sedang mencari kerabat yang telah meninggal, jangan berdebat. Ajaklah mereka berbicara mengenai orang tersebut. Saya ada pengalaman ya, waktu merawat pasien saya yang sudah mengalami penyakit demensia dan Alzheimer. Satu kali dia bilang, dia langsung ganti baju, dia siap-siap, dia bilang, oh saya mau siap-siap mau pergi dinner dengan suami saya, sudah jemput itu di depan katanya. Saya tahu ini adalah gejalanya demensia, jadi sudah lumrah ya. Lalu karena dia mau berusaha untuk mau pergi, sudah siap-siap, akhirnya saya alihkan perhatiannya dia. Karena kalau penyakit demensia ini, kita kasih tahu kenyataannya, mereka tidak akan terima. Yang ada mereka akan marah dan depresi. Tetapi cara kita adalah bagaimana kita mengalihkan perhatian mereka. Lalu saya tanyakan, oh suamimu mau datang. Siapa suamimu? Coba mana? Coba boleh aku lihat fotonya. Oh, apa kesenangannya dia? Oh, apa hobinya? Biasanya kalian melakukan apa di waktu senggang gitu. Jadi kita ajak berbicara, kita alihkan perhatiannya kepada hal yang gejala tersebut ya. Lalu kita juga sederhanakan pilihan. Jadi kalau kita mau menawarkan sesuatu, jangan kita tanyakan pertanyaan terbuka. Misalnya, Anda mau apa? Jangan tanyakan itu karena mereka akan bingung untuk menjawabnya. Tetapi kita berikan pilihan, misalnya, kamu mau makan nasi goreng atau mie goreng, gitu. Atau kamu mau makan ayam atau telur, gitu ya. Kita kasih pilihan. Kita beri option, karena kalau kita tanyakan pertanyaan terbuka, mereka akan bingung untuk menjawabnya. Lalu yang berikutnya adalah gunakan pengalihan perhatian ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi jika mereka tampak gelisah, alihkan perhatian mereka itu ke kegiatan favorit mereka, seperti musik atau tugas-tugas sederhana saja, seperti misalnya melipat pakaian, gitu ya. Untuk menangani perilaku tertentu, biasanya pasien yang mengalami penyakit demensia ini ada juga agresinya. Jadi kalau mereka sudah mulai agresif, kita harus mundur sejenak, berikan ruang, jangan tunjukkan rasa takut. Kita periksa juga kenyamanan mereka, bagaimana pakaiannya, bagaimana suhu ruangan, apakah sudah baik gitu. Terus bagaimana menangani yang suka berkeliaran atau wandering. Jadi kita harus sediakan tempat yang aman ya. Buatlah area tertutup yang aman untuk berjalan-jalan. Gunakan kunci yang tersamar atau kalau memungkinkan kita gunakan alat pelacak. Sundowning atau kebingungan di sore hari itu cara mengantisipasinya adalah kurangi tidur siang, batasi asupan kafein dan alkohol, serta tutup tirai untuk mengurangi bayangan pada sore atau malam hari. Perilaku berulang. Bila ini sudah terjadi, kita jawablah pertanyaan dengan sabar. Setiap kali pertanyaan itu diajukan. Jadi untuk menghindarinya atau mengantisipasi, kita berikan tugas-tugas yang bersifat repetitif. Misalnya memilah, melipat, gitu. Kita kasih sesuatu kegiatan yang membuat mereka tetap sibuk. Berikutnya, kecurigaan atau paranoia. Jangan menganggapnya sebagai serangan pribadi. Dengarkan ketakutan mereka, berikan rasa aman, dan jangan mencoba meyakinkan bahwa mereka salah. Kita juga perlu menciptakan lingkungan yang aman ya. Kurangi kekacauan, singkirkan karpet kecil atau perabotan yang too much, yang terlalu banyak, dan benda-benda yang dapat menyebabkan seseorang tersandung. Tingkatkan keamanan, gunakan sensor gerak, alarm pintu, atau kunci pengaman khusus anak pada lemari yang menyimpan obat-obatan ataupun produk pembersih. Perbaiki pencahayaan.
Pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang memadai, terutama pada malam hari untuk mengurangi kebingungan. Dimensia dan kehidupan spiritual itu saling terhubung secara mendalam, karena perawatan spiritual memberikan kenyamanan, makna, dan peningkatan kualitas hidup bagi mereka yang mengalami gangguan ingatan. Meskipun kemampuan kognitif mengalami penurunan, kebutuhan spiritual seringkali tetap ada atau justru semakin menguat, memberikan rasa aman, tujuan hidup, dan ketentraman emosional yang dapat meredakan gejala perilaku serta mengurangi kecemasan. Aspek-aspek utama dari hubungan antara dimensia dan kehidupan spiritual meliputi kenyamanan dan kesejahteraan. Spiritualitas dan agama merupakan sumber penting bagi terciptanya kedamaian dan berkurangnya depresi karena keterlibatan dalam praktik keimanan seperti berdoa atau mengikuti ibadah, menawarkan rasa aman dan keakraban. Kapasitas spiritual yang tetap utuh, bahkan pada stadium lanjut, individu mungkin masih mempertahankan kapasitas untuk menjalin koneksi spiritual dengan memberikan respons terhadap musik, ritual, dan interaksi yang penuh kasih. Hal ini mengisyaratkan bahwa kehidupan spiritual dapat terus berlanjut meskipun terjadi penurunan fungsi kognitif. Makna dalam perawatan adalah bagi pihak keluarga menelusuri sisi spiritual dari perjalanan hidup bersama dimensia dapat membawa praktik perawatan melampaui sekedar model medis semata, serta menumbuhkan cinta tanpa syarat dan rasa kehadiran yang terus-menerus. Pendekatan praktis kita para yang merawat pasien demensia adalah dapat memupuk kehidupan spiritual melalui ritual-ritual yang sudah dikenal, doa, nyanyian rohani, mendengarkan musik sakral, serta menjalin koneksi dengan alam. Penelitian menunjukkan bahwa antara 75 hingga 90% dari seluruh kunjungan ke dokter untuk keluhan fisik dan mental berkaitan dengan stres. Stres kronis merupakan faktor signifikan dalam penyebab utama kematian, terutama penyakit jantung, kanker, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Rasa terima kasih, kegembiraan, kebajikan, percaya pada kasih dan pemeliharaan Allah. Semua ini adalah pelindungan kesehatan yang terbesar. Kita bisa baca dalam buku Ellen G. White, Hidup yang Menyehatkan, bab 14 halaman 19. Ada golongan lain yang mempunyai tujuan tertinggi dalam kehidupan adalah pekerjaan fisik. Golongan ini tidak melatih pikiran. Otot-otot mereka dilatih sementara otak mereka kehilangan kekuatan intelektual. Golongan ini lebih mudah gagal bila diserang oleh penyakit karena sistemnya tidak dihidupkan oleh kekuatan listrik dari otak untuk menolak penyakit. Yang membawa penyakit tubuh dan pikiran pada hampir semuanya adalah perasaan tidak puas dan mengeluh. Tidak ada yang begitu rentan menghasilkan penyakit sebagaimana depresi, kemurungan, dan kesedihan. Di bab 35 sini dikatakan bahwa serahkan kebutuhanmu, sukacitamu, kesedihanmu, kesusahanmu, dan ketakutanmu di hadapan Allah. Tuhan itu sangat berbelas kasihan dan murah hati. Hatinya yang penuh kasih tersentuh oleh kesedihan kita dan bahkan oleh ungkapan kita terhadap kesedihan. Tidak ada yang mengganggu kedamaian kita yang terlalu kecil untuk mendapat perhatiannya. Tidak ada bab dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibaca olehnya. Tidak ada kebingungan yang terlalu sulit diatasinya. Tidak ada malapetaka dapat menimpa anak-anak yang lemah. Tidak ada kekhawatiran mengusik jiwa. Tidak ada sukacita yang menggembirakan. Tidak ada doa tulus yang lepas dari mulut yang tidak diperhatikan Bapa Surgawi, atau yang kepadanya ia tidak memberikan perhatian langsung, oleh menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amsal 3:1-3 katakan, biarlah hatimu memelihara perintahku karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yeremia 17:7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan ayat terakhir, Amsal 9:13-14. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Biarlah seminar singkat ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita boleh selalu sehat, selalu menjadi umat-umat Tuhan yang setia menanti kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh kasih karunia-Nya
kita kembali dipertemukan pada malam yang penuh berkat ini dalam rangkaian penyegaran rohani dengan tema besar, Yesus adalah jawaban doa dan harapan kita. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan jemaat Tuhan yang telah melayani dengan penuh kasih. Secara khusus kepada jemaat Pinrang, jemaat Lindu, dan jemaat Gimpo. Terima kasih atas kerjasama, pengorbanan, doa, dan segala persiapan yang telah dilakukan, sehingga kegiatan penyegaran rohani ini dapat berlangsung dengan baik. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu, para sahabat, dan simpatisan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah ini. Kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari merupakan sukacita dan kehormatan bagi kami. Kiranya setiap malam kita boleh semakin dikuatkan, dihiburkan, dan dipimpin lebih dekat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Walaupun kita dipisahkan oleh ribuan kilometer, kami melayani dari Amerika Serikat, sementara saudara-saudara berada di Indonesia dan Malaysia. Namun kasih Kristus telah mempersatukan kita. Mungkin kita berjauhan secara tempat, tetapi kita sangat dekat di dalam hati. Dan terlebih lagi, kita dipersatukan oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Lambaikanlah tangan Anda. Wow, terima kasih, senang sekali. Saya melihat ada banyak senyuman-senyuman. Saya melihat ada banyak sukacita yang hadir pada malam hari ini. Saya juga merasa sangat bersyukur melihat foto-foto dan video yang dikirimkan oleh panitia. Saya melihat ada keluarga-keluarga yang berkumpul di rumah-rumah untuk mengikuti ibadah ini. Ada juga jemaat yang berkumpul bersama-sama di gereja, beribadah dengan penuh sukacita. Bahkan banyak saudara-saudariku yang setia mengikuti siaran melalui YouTube. Sekali lagi terima kasih juga kepada saudara-saudari yang telah memberikan like, menuliskan komentar, doa, salam, dan kata-kata yang menguatkan. Saya membaca banyak di antaranya, dan semua itu menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memberitakan firman Tuhan. Apabila selama mengikuti rangkaian penyegaran rohani ini, saudara-saudara memiliki pertanyaan tentang firman Tuhan atau ingin mendiskusikan satu topik Alkitab, silakan menuliskan di kolom komentar. Jika pertanyaannya dapat dijawab secara singkat, saya akan berusaha menjawabnya langsung. Namun, apabila membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam, saya akan membuat video khusus yang membahasnya secara alkitabiah, sistematis, dan mudah dimengerti, sehingga kita semua dapat belajar firman Tuhan bersama-sama dengan lebih jelas. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya juga menerima kabar yang sangat menguatkan dari panitia. Mereka menyampaikan bahwa setelah mengikuti pemberitaan firman Tuhan selama 2 malam, ada beberapa tamu dan simpatisan yang mulai merasakan kerinduan di dalam hati mereka untuk mengalami pembaruan iman. Mereka ingin semakin mengenal Tuhan, semakin memahami firman-Nya, dan rindu mengikuti kebenaran yang diajarkan Alkitab. Mendengar kabar itu membuat hati saya sangat bersyukur. Inilah tujuan utama pemberitaan Injil. Bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi membawa setiap orang semakin dekat kepada Kristus. Amin. Kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, menuntun setiap langkah sehingga apa yang telah dimulai Tuhan pada malam ini akan terus bertumbuh menjadi iman yang kokoh dan kehidupan yang diubahkan. Selain itu, panitia juga menyampaikan kepada saya bahwa ada adik kita, Vira, saat ini sedang sakit dan harus terbaring di tempat tidur.
Namun yang sangat mengharukan adalah walaupun dalam kondisi demikian, ia tetap dengan setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan dari malam ke malam. Saya percaya Tuhan melihat kerinduannya. Mari kita terus mengikat adik Vira di dalam doa-doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa melakukan mujizat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, dan apabila itu menjadi kehendaknya, pemulihan yang sempurna bagi adik Vira. Amin. Ya, kita terus mendoakannya. Dan saya juga mendengar bahwa pada salah satu malam kebaktian atau tadi malam, ada seorang tamu yang harus meninggalkan tempat ibadah karena menerima kabar bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Malam ini kita juga akan membawa keluarga tersebut di dalam doa kita. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan pertolongan, perlindungan, dan damai sejahtera. Kita percaya bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, malam ini marilah kita membuka hati kita seluas-luasnya. Jangan hanya mendengar firman Tuhan dengan telinga, tetapi biarlah firman itu masuk ke dalam hati kita dan mengubah hidup kita. Saya percaya Tuhan yang telah memimpin kita berkumpul pada malam ini adalah Tuhan yang mendengar setiap doa, melihat setiap air mata, dan mengetahui setiap pergumulan, dan sanggup memberikan jawaban yang terbaik pada waktunya. Kiranya Roh Kudus mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, saya undang, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami pada malam hari ini, kami boleh dikumpulkan lagi untuk mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang tentunya akan mengubah hidup kami untuk hidup lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, oleh karena sampai malam ini Tuhan masih membukakan hati kami untuk mau mendengar, bahkan mau menghidupkan akan kebenaran firman-Mu. Dan malam ini Tuhan, hamba-Mu mendengar bahwa ada beberapa saudara-saudara kami yang sudah ikut sampai malam ini. Kebenaran firman-Mu telah dinyatakan kepadanya, dan mereka punya kerinduan untuk mau mengikut kebenaran-Mu. Tuhan, tetapkan hatinya, dan hamba-Mu percaya Tuhan akan memberkati. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dalam hatinya, menguatkan dia untuk tetap menetapkan hatinya dan mau mengikuti kebenaran Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa khusus untuk adik Vira yang saat ini terbaring sakit. Sudah begitu lama ia terbaring oleh karena lumpuh. Tuhan, biarlah kiranya zaman sorga boleh menjadi bagiannya. Mungkin secara mata manusia adik Vira mustahil untuk sembuh, tapi kami percaya dan yakin tidak ada yang mustahil jikalau Tuhan berkenan. Olehnya itu Tuhan, kami mau serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Berkati ibunya ataupun keluarganya yang senantiasa merawatnya. Berikan kesabaran. Yakinkan kepada mereka Tuhan, bahwa di balik kesusahan, penderitaan yang mereka alami saat ini, tentunya ada maksud, ada rencana Tuhan yang terindah bagi Mama Vira, suami, dan anak-anak. Dan demikian juga hamba-Mu berdoa Tuhan. Hamba-Mu mendengar bahwa ada salah satu tamu kami yang selalu hadir di kebaktian penyegaran rohani ini. Tadi malam mendengar berita bahwa anaknya dalam keadaan atau mengalami eksiden. Tolong Tuhan, kiranya Engkau berkati sang anak ataupun semua keluarga, dan biarlah Tuhan proses pemulihan boleh menjadi bagiannya. Bapa, saat ini kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan, dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, bahkan melalui hamba-Mu yang mewakili untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya ini benar-benar kami boleh mengerti. Dan bukan hanya itu, kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudaraku sekalian,
pada malam ketiga ini, topik atau judul pembahasan kita adalah Yesus menjawab doa bagi keluarga kita. Nah, untuk tokoh yang saya akan bicarakan pada malam hari ini adalah seorang yang bernama Andreas. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-42. Dalam judul perikopnya dikatakan murid-murid Yesus yang pertama. Nah, saudaraku, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena malam ini kita kembali dipertemukan dalam kasih-Nya. Pada malam pertama kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak sanggup mengampuni. Dan pada malam kedua kita belajar bahwa Tuhan menuntun kita kepada terang kebenarannya, seperti Saulus dipanggil di jalan menuju Damsyik. Tuhan juga memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Tetapi setelah seorang bertemu dengan Yesus, biasanya muncul satu kerinduan yang sangat dalam. Bukan lagi tentang dirinya sendiri, melainkan tentang keluarganya. Benar atau tidak? Ya, kita akan lihat apakah ini benar atau tidak. Saudara, mari saya akan memberikan penjelasan apakah pernyataan saya ini benar atau tidak. Saudaraku, ketika kita menerima kebenaran Tuhan, mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara. Bagaimana dengan ayah saya? Bagaimana dengan ibu saya? Bagaimana dengan saudara-saudara saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Apakah mereka juga akan mengenal Yesus? Saya percaya hampir semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pernah mempunyai pergumulan ini. Bahkan saya lihat saudara-saudara juga tentunya punya pemikiran yang sama. Nah, malam ini firman Tuhan yang akan menunjukkan bahwa Allah yang memanggil kita juga sangat mengasihi keluarga kita. Jadi Allah memanggil kita tetapi juga mengasihi keluarga kita. Nah, mari kita buka Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Seorang murid di antara kedua murid yang mendengarkan perkataan Yohanes itu lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Ia mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Perhatikan kata yang sangat penting di sini, saudara, yaitu mula-mula. Hal pertama yang dilakukan Andreas setelah bertemu Yesus bukan mencari pekerjaan, saudara. Bukan mencari kekayaan, bukan mencari popularitas. Tetapi apa yang dia cari? Yaitu keluarganya. Mengapa, saudara, Andreas mencari keluarganya? Karena orang yang sungguh-sungguh bertemu Kristus akan memiliki kerinduan supaya keluarganya juga bertemu dengan Kristus. Amin, saudara? Ya, dan saya sendiri mengalaminya itu. Nah, saudaraku, keselamatan dimulai dalam hati, tetapi tidak berhenti pada diri sendiri. Andreas mengalami keselamatan secara pribadi, tetapi ia tidak menyimpan pengalaman itu untuk dirinya sendiri. Ia segera mencari Simon, dan inilah yang dinamakan Injil. Keselamatan memang bersifat pribadi, tetapi Injil tidak pernah bersifat egois. Kasih Kristus selalu menggerakkan kita membawa orang lain kepada Yesus. Dan orang pertama yang Tuhan letakkan di hati kita biasanya adalah keluarga kita. Orang yang menemukan Kristus akan membagikan Kristus itu yang pertama adalah untuk
keluarganya. Amin saudara. Oh, terima kasih. Nah, coba kita lihat di ayat 41. Saya senang dengan kata ini. Kami telah menemukan Mesias. Perhatikan saudara. Andreas tidak datang membawa perdebatan. Ia tidak berkata, Simon, dengarkan pendapatku. Ia tidak berkata, Simon, agamamu salah. Tidak saudara. Tetapi ia hanya berkata, kami telah menemukan Mesias. Atau mungkin kita bahasakan sekarang ini, ya mungkin saudara dan saya sudah menemukan Yesus. Tapi mungkin saudara, saudaraku, saya telah menemukan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Orang yang menemukan Kristus tidak sibuk memenangkan argumentasi. Tetapi yang ia lakukan adalah ia sibuk memenangkan jiwa. Nah, kadang-kadang kita terlalu banyak berdebat dengan keluarga. Padahal keluarga lebih membutuhkan melihat kasih Kristus daripada mendengar argumentasi kita. Seringkali kehidupan yang berubah berbicara lebih keras daripada ribuan kata. Tugas kita, apa tugas kita saudara? Kita membawa. Dan tugas Yesus adalah mengubah. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya ilmu untuk mengubah hati seseorang. Hanya siapa yang dapat mengubah? Hanya Yesus. Kita hanya membawa orang itu kepada Yesus, dan Yesuslah yang akan mengubah hidupnya. Nah, coba kita perhatikan ayat yang ke-42. Yang menarik di sini ialah kata ia membawanya kepada Yesus. Andreas membawa Simon kepada siapa? Kepada Yesus. Inilah bagian yang paling indah. Andreas tidak mengubah Petrus. Yesuslah yang mengubah Petrus. Andreas hanya membawa Yesus yang mengubahkan. Jadi sekali lagi, Andreas hanya datang membawa Simon dan Yesuslah yang mengubahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita kecewa. Kita sudah berdoa, kita sudah mengajak, sudah bersaksi, tetapi keluarga kita belum berubah. Malam ini Tuhan berkata, jangan menyerah. Karena tugas saudara hanyalah apa katanya? Membawa mereka kepada Yesus. Yang mengubah hati mereka hanyalah Roh Kudus. Amin. Oh saudaraku, kita tidak dapat mengubah hati seseorang. Hanya Yesus yang dapat mengubah hati seseorang untuk percaya kepadanya. Malam ini saya akan memberikan kesaksian. Kelanjutan dari kesaksian saya tadi malam. Saya dibaptis pada bulan April tahun 1993. Ketika saya keluar dari air baptisan, saya bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Tetapi ada satu doa yang terus saya naikkan, saudara, waktu itu. Saya berkata, Tuhan, jangan hanya selamatkan saya, selamatkan juga seluruh keluarga saya. Saya sangat mengasihi orang tua dan adik-adik saya. Saya ingin suatu hari nanti kami semua dapat menyembah Tuhan bersama dan mengikuti akan kebenaran firman-Mu. Tetapi saudaraku, kenyataannya tidak mudah, tidak gampang saudara. Saya harus belajar bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya. 4 tahun kemudian setelah saya dibaptis, Tuhan membuka jalan. Saya mengajak adik pertama, atau saya mengajak adik perempuan saya yang pertama melanjutkan pendidikan di Universitas Kelabat yang ada di Manado. Saya tidak memaksa dia untuk dibaptis, saudara. Saya
hanya mengajarkan kepadanya dan mengajak dia untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan, ayo deh dibaptislah kamu. Tidak, saudara. Ketika dia bergaul dengan teman-temannya, dan ketika dia melihat kehidupan teman-temannya adalah anggota Advent yang setia, disitulah Tuhan menggerakkan hatinya. Roh Kudus menjamah hatinya. Dan pada akhirnya ia dibaptis pada tahun 1997. Itu 4 tahun setelah saya dibaptis. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saya berkata, Tuhan, masih ada yang lain. Saya terus berdoa, saudaraku. Saya terus memohon. Dan saya mengundang adik saya. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang lain. Setelah saya menyelesaikan pendidikan di Ungklab pada tahun 2000 bulan Januari, Tuhan kembali membuka jalan. Setelah kami menikah pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2000, adik perempuan saya yang kedua, ketiga, dan keempat mulai belajar firman Tuhan. Sedikit demi sedikit Tuhan melembutkan hati mereka. Dan puji Tuhan, pada tahun 2000, itu kalau tidak salah di bulan Agustus, Juli atau Agustus, masa libur waktu itu, mereka menerima baptisan. Saya kembali menangis. Tetapi kali ini air mata sukacita saya. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sedang menjawab doa-doaku. Tetapi masih ada satu orang lagi, Tuhan. Adik bungsu laki-laki saya, atau adik laki-laki saya yang paling bungsu. Ketika saya mengembalakan sebuah jemaat, saya mengajak dia tinggal bersama kami. Saya ingin ia melihat kehidupan bersama Kristus setiap hari. Kami berdoa bersama-sama, kami membaca Alkitab bersama-sama, kami beribadah bersama-sama. Dan sekali lagi, Tuhan bekerja. Pada tahun 2001, adik laki-laki saya menerima baptisan. Tapi saudaraku, pergumulan terbesar saya belum selesai. Masih ada 2 orang yang paling saya kasihi. Dan mereka itu adalah ayah dan ibu saya. Justru untuk mereka saya harus menunggu paling lama. Saya berdoa bertahun-tahun. Kadang-kadang saya merasa saya melihat tidak ada perubahan. Kadang-kadang saya hampir putus asa. Tetapi setiap kali saya lemah, Tuhan mengingatkan saya, jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Saya terus mengasihi mereka. Saya terus bersaksi melalui kehidupan saya yang berubah. Saya telah menunjukkan kepada mereka bagaimana saya mengasihi mereka. Saya belajar bahwa perubahan hati bukan pekerjaan manusia. Amin, saudara. Tetapi perubahan hati adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Wow. Sekali lagi, perubahan hati bukan pekerjaan manusia, tapi perubahan hati adalah pekerjaan Roh Kudus. Akhirnya Tuhan menjawab doa yang telah saya naikkan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2015, ibu saya menerima baptisan. Saya masih ingat, saudara, pada sore hari. Ya, waktu itu ayah saya ada di Pinrang dan saya melayani di kota Kendari. Tiba-tiba ibu saya mengambil keputusan. Lalu kemudian dia minta izin kepada bapak saya, ayah saya. Lalu dia katakan, Pak,
Saya mengerti sekarang, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau dibaptis, saya mau berubah. Mungkin waktu itu di telepon ya, bapak saya kaget. Bahkan ibu saya mengajak, "Pak, ayolah kita sama-sama. Kita sama-sama dengan anak-anakmu." Tapi saya tahu pada waktu itu ayah saya punya beban tersendiri. Dan ayah saya mengizinkan ibu saya dibaptis. Dan saya bersyukur karena saya sendirilah yang membaptis ibu saya. Saudaraku, setelah itu 4 tahun kemudian, pada tahun 2019, akhirnya ayah saya mengakui kebenaran firman Tuhan. Walaupun pada saat itu dia sudah dalam keadaan sakit. Tapi saya katakan kepada ayah saya, tidak ada kata terlambat untuk mengikuti Tuhan. Saudara, waktunya begitu singkat. Tapi nanti lain kali saya akan ceritakan bagaimana ayah saya tiba-tiba dia berubah. Ketika saya melihat kembali perjalanan itu, terus terang, saudara, saya menangis. Wah, luar biasa Tuhan. Saya dibaptis tahun 1993. Adik pertama saya dibaptis tahun 1997. Adik-adik lainnya dibaptis tahun 2000. Adik bungsu saya tahun 2001. Mama saya tahun 2015. Ayah saya baru menerima kebenaran tahun 2019. Artinya ada doa yang dijawab setelah 4 tahun. Ada yang 7 tahun. Ada yang 8 tahun. Bahkan ada yang lebih dari 20 tahun. Tetapi saya belajar satu pelajaran besar. Tidak ada doa yang dinaikkan dengan iman yang sia-sia di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Katakan amin. Terima kasih. Sekali lagi, tidak ada doa yang dinaikkan dengan iman yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan mungkin tidak menjawab secepat yang kita inginkan, tetapi Tuhan selalu menjawab pada waktu yang terbaik menurut kehendaknya. Hari ini saya semakin yakin Tuhan jauh lebih mengasihi keluarga saya daripada saya mengasihi mereka. Apa yang tidak dapat saya lakukan, Tuhan telah melakukannya. Apa yang tidak dapat saya ubah, Tuhan telah mengubahnya. Apa yang tidak dapat saya jangkau, Tuhan menjangkaunya. Saudaraku, baptisan adalah langkah iman mengikuti Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat kembali perjalanan hidup saya menyadari bahwa jawaban terbesar Tuhan bukan hanya karena satu demi satu anggota keluarga saya yang dibaptis. Jawaban terbesar Tuhan adalah karena mereka bertemu dengan Yesus. Sebab baptisan bukanlah tujuan akhir. Baptisan adalah hasil dari seorang yang telah bertemu dengan Kristus. Dan inilah yang dilakukan oleh Andreas. Ia tidak berkata kepada Simon, "Simon, ikutlah agamaku." Tidak, saudara. Ia juga tidak berkata, "Simon, ikutlah kelompokku." Tidak. Tapi Alkitab berkata, ia membawanya kepada Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 40 dia. Saudara, lihat, mari kita perhatikan urutannya. Pertama, Andreas membawa Simon kepada Yesus. Sesudah seorang benar-benar bertemu Yesus, barulah hidupnya berubah, saudara. Kalau dia belum bertemu dengan Yesus, pasti dia tidak akan berubah. Mungkin saudara katakan sekarang, "Pendeta, di mana Yesus? Bagaimana kita bertemu dengan Yesus?" Yesus ada di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu adalah kebenaran Yesus. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ketika kita membaca firman-Nya dan ketika kita menghidupkan kebenaran firman-Nya itu, itulah artinya kita bertemu dengan Yesus. Karena itu keselamatan bukan dimulai dari baptisan.
Keselamatan dimulai dari hubungan pribadi dengan Yesus. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus akan rindu menaati segala perintahnya. Dan salah satu perintah pertama yang Yesus berikan adalah apa, saudara? Baptisan. Mari kita lihat perjalanan Nikodemus ketika dia bertemu dengan Yesus. Kalau saudara buka Yohanes pasal 3, Di sana kita bertemu dengan seorang yang sangat terkenal, yaitu namanya siapa? Nikodemus. Nikodemus, saudara, bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang Farisi. Saya sudah jelaskan tadi malam bagaimana kehidupan daripada orang Farisi, bagaimana ketaatan daripada orang Farisi itu. Bahkan, saudara, Nikodemus ini adalah anggota Mahkamah Agama Yahudi. Wow, luar biasa kedudukannya. Ia seorang guru besar. Kalau memakai istilah sekarang, mungkin ia adalah seorang profesor teologi. Ia menguasai kitab suci. Ia rajin beribadah. Ia dihormati masyarakat. Tetapi ada satu masalah yang ia alami dalam hidupnya. Ia belum menerima atau ia belum memiliki kepastian keselamatan. Karena itu pada malam hari ia datang kepada Yesus. Mengapa malam hari? Mungkin ia takut dilihat orang, mungkin ia malu, tetapi satu hal yang pasti, ia sedang mencari jawaban. Dan malam itu Yesus tidak mulai berbicara tentang hukum Taurat. Yesus tidak mulai berbicara tentang mujizat, tapi Yesus langsung berbicara tentang keselamatan. Perhatikan kata Yesus. Sesungguhnya, kalau saudara baca dalam Yohanes 3 ayat 3, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekali lagi Yohanes 3 ayat 3, saudara, catat ini. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Penting sekali kelahiran kembali. Berarti baptisan itu sangat penting, saudara. Karena kalau kita tidak dibaptis, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan pada saat Yesus berkata, Nikodemus merasa bingung atau dia kebingungan, saudara. Ia berkata, bagaimana mungkin orang yang tua dilahirkan kembali? Nikodemus berpikir secara resmi, tetapi Yesus berbicara secara rohani. Sekali lagi, Nikodemus berpikir secara jasmani, tetapi Yesus berbicara secara apa? Secara rohani. Lalu Yesus menjelaskan lebih jauh di ayat yang kelima, Yohanes pasal 3 ayat 5. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya, saudara? Air di sini menunjuk kepada baptisan. Sedangkan Roh Kudus menunjuk kepada perubahan hati. Artinya keselamatan bukan sekadar mengganti agama, bukan sekadar pindah gereja, bukan sekadar memiliki Alkitab, tetapi mengalami hati yang baru, hidup yang baru, pikiran yang baru, arah hidup yang baru. Inilah yang dinamakan kita menerima atau dibaptis dari Roh Kudus. Saudara, baptisan tidak mengubah hati manusia. Sekali lagi, baptisan air tidak mengubah hati manusia. Yang mengubah hati itu adalah Roh Kudus. Tetapi baptisan menjadi tanda bahwa seorang telah menerima pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi ketika saudara dibaptis dengan air, orang akan melihat bahwa engkau telah menerima pekerjaan Roh Kudus dan Roh Kudus yang akan mengubah hidupmu. Karena itu, baptisan bukanlah sekedar upacara. Baptisan adalah kesaksian kepada dunia bahwa saya memilih hidup bersama Kristus. Amin, saudara.
Wow, jangan kita terlalu tegang ya. Oke, kita memang suara saya ini agak keras, saudara ya. Tapi tidak apa-apa. Mari kita simak pelajaran ini. Saudaraku, baptisan adalah lambang kelahiran baru. Sekali lagi, baptisan adalah lambang kelahiran baru. Bayangkan seorang bayi. Sebelum lahir, ia berada di dalam kandungan. Tetapi ketika lahir, ia memasuki kehidupan yang baru. Demikian pula orang percaya. Ketika menerima Kristus, ia memasuki kehidupan yang baru. Karena itu Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa katanya? Ciptaan baru. Dan inilah arti daripada baptisan. Jadi sekali lagi, baptisan bukan sekadar tubuh yang basah oleh air, tetapi hati yang telah diperbarui oleh kasih karunia Tuhan. Kalau seorang dibaptis tetapi hidupnya tidak berubah, berarti ia hanya apa, saudara? Ia hanya basah. Tetapi kalau seorang menerima Kristus, lalu kemudian bertobat, lalu dibaptis, maka baptisan menjadi lambang kehidupan yang baru. Jadi saudara, ketika saudara mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, ya mungkin sebelum saudara mengetahui kebenaran ini, saudara masih hidup ya di dalam pelanggaran. Tetapi ketika saudara mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, datanglah kepada Yesus dan berilah dirimu dibaptis. Dan Roh Kudus yang akan menolong Anda dan saya untuk memperbaharui hidup kita menjadi manusia yang baru. Amin, saudara. Wow, terima kasih. Saudaraku, Yesus sendiri memerintahkan baptisan. Mengapa kita dibaptis? Karena Yesus sendiri yang memerintahkannya. Sebelum naik ke sorga, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, baptiskanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Perhatikan urutannya, saudara. Percaya lebih dahulu, kemudian dibaptis. Bukan dibaptis lebih dulu, baru apa? Percaya. Jadi iman mendahului baptisan. Karena baptisan adalah keputusan sadar untuk mengikuti Yesus. Inilah sebabnya Alkitab tidak mengajarkan baptisan sebagai sekadar tradisi keluarga. Tetapi baptisan itu adalah keputusan pribadi, di mana kita ingin diubahkan Yesus. Mungkin ada di antara kita yang katakan, oh Pak Pendeta, saya kan sudah dibaptis. Saudaraku, mungkin ketika kita dibaptis beberapa waktu yang lalu, kita merasa bahwa kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Kita sudah ada di dalam pertobatan, tetapi sebenarnya kita belum bertobat. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena ada banyak kebenaran firman Tuhan yang belum kita ikuti karena kita belum tahu. Ya, masih ingat ketika murid-murid Yohanes, mereka sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi ketika mereka bertemu dengan murid-murid Yesus, lalu kemudian murid-murid Yesus, Paulus katakan, apakah kamu sudah dibaptis? Oh, saya sudah dibaptis. Apakah kamu sudah ketahui tentang Roh Kudus? Oh, saya belum tahu. Oke. Ini doktrin tentang Roh Kudus. Kamu harus ketahui. Dan karena ini baru kamu ketahui, maka kamu harus perbarui hidupmu. Jadi saudaraku, baptisan itu adalah lambang mati di dalam Tuhan dan dibangkitkan oleh Yesus. Artinya melalui baptisan itu kita akan mendapatkan atau kita akan mengakui kepada Tuhan bahwa ini kebenaran yang saya sudah terima dan saya akan memulaikan kehidupan yang baru. Kalau dulu saya tidak tahu bahwa hari Sabat itu ada hari Sabat atau hari ketujuh itu adalah hari Sabtu, itu adalah hari lain. Tapi sekarang saya sudah tahu.
Dan saya ingin merubah hidup saya. Dan cara merubah hidup itu bagaimana saudara? Kita harus dibaptis. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk mengubah hidup kita dan melakukan apa yang diperintahkannya. Amin saudara. Ya, masih bersahabat ya kita malam ini. Oke. Nah, coba kita perhatikan saudara. Bagaimana dengan gereja mula-mula? Pada hari Pentakosta, orang banyak tersentuh oleh khotbah Petrus. Jadi mereka tidak lama-lama saudara. Ketika Petrus berkhotbah, mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Dan Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setelah saudara mempelajari firman Tuhan dan saudara ternyata mendapati bahwa selama ini saya tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan, saya ingin mau merubah hidup saya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa berubah? Datang kepada Yesus. Melalui apa saudara? Baptisan. Saudaraku, mengapa dibaptis dengan cara diselamkan? Mengapa gereja mula-mula membaptis dengan cara diselam? Karena baptisan itu melambangkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Paulus menjelaskan dengan sangat indah, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Sekali lagi, dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi ketika kita dibaptis, kita masuk ke dalam air. Air itu melambangkan pembersih. Lalu kemudian ketika kita keluar dari air, maka kita memulai kehidupan yang baru. Karena kata baptisan atau baptiso artinya diselamkan, dibenamkan saudara, dimasukkan ke dalam air. Itu adalah arti kata baptisan. Jadi sekali lagi perhatikan kata dikuburkan. Kalau seorang yang dikuburkan, apakah hanya sebagian tubuhnya yang masuk ke dalam tanah? Tidak saudara. Seluruh tubuh dikuburkan. Karena itu baptisan Alkitab dilakukan dengan cara diselamkan. Saat seseorang masuk ke dalam air, itu adalah melambangkan manusia lama dikuburkan. Dulunya saya tidak pelihara hari Sabat. Dulunya saya masih menajiskan diri saya dengan binatang-binatang haram. Saya mau dikuburkan dengan manusia lama saya. Dan saya akan bangkit untuk memulai kehidupan yang baru. Amin saudara. Jadi kalau saudara katakan, Pak Pendeta, saya sudah dibaptis di tempat yang lain. Tapi saya bertanya kepada saudara, apakah Anda sudah mengakui kebenaran hari Sabat? Oh belum Pendeta. Baptis untuk memulai kehidupan yang baru. Amin saudara. Mengapa kita tidak boleh menunda baptisan saudara? Ada orang berkata nanti saja. Oh saya belum siap. Saya masih mau memperbaiki diri. Tetapi mari kita melihat kisah sida-sida Ethiopia. Filipus menjelaskan Injil kepadanya. Hatinya percaya, lalu mereka melihat air. Sida-sida itu berkata, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36. Saudaraku, sida-sida itu tidak berkata, tunggu tahun depan, tunggu nanti saya lewat lagi, atau tunggu saya pensiun, tunggu anak saya besar. Begitu ia memahami kebenaran, ia mengambil keputusan karena ia sadar ia tidak ada yang lebih penting daripada mengikuti Yesus. Ketika saya belajar Alkitab kurang lebih 2 minggu, ya, setiap malam saya belajar Alkitab, diskusi Alkitab dengan pendeta. Pada waktu saya mengambil keputusan untuk dibaptis, lalu kemudian pendeta ini menanyakan kepada keluarga saya yang saya kasih tahu kemarin. Terus keluarga saya katakan, oh jangan pendeta,
papanya itu galak pendeta. Aduh, nanti dia marah pendeta. Akhirnya pendeta juga itu ragu-ragu saudara. Padahal saya sudah ambil keputusan. Saya yang responsif. Kayak kadang-kadang kan pendeta, oh ayo dibaptis lah. Oke, jangan takut, jangan ragu. Ya biasanya kan pendeta begitu kan. Tapi ini pendeta ragu saudara. Karena memang saya waktu itu masih umur 17 tahun. Masih di bawah asuhan orang tua. Tetapi saudara, saya yang mendesak pendeta. Saya harus dibaptis sahabat ini pendeta. Pendeta katakan, atau kasih tahu dulu orang tuamu. Tidak pendeta. Saya tahu ketika saya memberitahukan kepada orang tua saya, pasti orang tua saya menghalangi. Saya tidak takut. Saya mau dibaptis hari ini pendeta. Wah, pendeta katakan, tapi saya dengar dari keluarga kamu itu bapak kamu nanti akan marah. Saya tahu, ayah saya pasti marah. Tapi saya tidak mau ketika saya memberitahukan kepada ayah saya menghalangi saya untuk menerima kebenaran ini. Dan saya katakan kepada pendeta, jangan takut pendeta, saya yang akan menanggung semuanya. Saudaraku, waktu saya dibaptis saya tidak dibujuk saudara. Tapi sayalah yang membujuk pendeta. Menunda seringkali menjadi kesempatan bagi iblis untuk mencuri keputusan yang sedang Roh Kudus tanamkan. Hati-hati saudara. Hari ini ketika Anda sudah mendengarkan kebenaran, mungkin kebenaran firman Tuhan ini hanya singkat saya sampaikan. Tetapi ketika saya membawakan firman Tuhan ini dan saudara sudah mendengarkan beberapa waktu yang lalu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Apalagi di Jemaat Gimpo. Saya dulu pernah berkhotbah buat KKR berulang-ulang kali di sana. Ada 7 orang yang sudah mau siap dibaptis. Tapi tiba-tiba ada orang yang di sampingnya mempengaruhinya. Akhirnya tidak dibaptis. Dan sayang sekali, beberapa minggu kemudian saya mendengar Tuhan telah mengizinkan beristirahat. Tapi bukan berarti saya katakan dia tidak selamat. Tidak saudara, jangan. Karena tidak ada ukuran dari kita yang bisa kita menghakimi seseorang itu tidak selamat. Tetapi selagi kita masih ada di atas dunia ini, Alkitab adalah pedoman, petunjuk untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Petunjuk itulah yang membawa kita kepada Kristus. Masalah apakah kita dibangkitkan atau tidak dibangkitkan pada hari kedatangan Yesus yang pertama kali, itu bukan urusan kita. Tuhan yang punya urusan saudara. Yang kita harus buat hari ini adalah, hari ini saya mengetahui kebenaran firman-Mu dan saya bersedia untuk melakukannya. Saudaraku, baptisan bukan akhir, melainkan awal. Mungkin malam ini ada yang berpikir, kalau saya dibaptis berarti perjalanan saya sudah selesai. Tidak saudara. Justru perjalanan baru dimulai. Ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui di sini. Ketika kita dibaptis, kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dibaptis. Tapi ada kata kalimat lagi yang namanya penyucian, pengudusan. Dan pengudusan atau penyucian itu terjadi seumur hidup saudara. Karena kita hidup di atas dunia ini jatuh bangun. Tetapi ketika kita sudah yakin dan menerima kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa kepada Tuhan, saya mau menghidupkan kebenaran ini. Roh Kudus yang akan menolong kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sesudah itu kita dimuliakan. Kita akan dibangkitkan dan kita akan dibawa ke sorga saudara. Jadi penyucian itu bukan setelah kedatangan Yesus yang kedua kali saudara. Tidak. Ya, ada beberapa di luar sana yang mengajarkan bahwa penyucian itu terjadi setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak, saudara. Penyucian itu dimulai ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Dan prosesnya itu terjadi sampai kita mati ataupun sampai kita Yesus datang pada kali yang kedua. Saudaraku, kita saat ini ya memulaikan perjalanan baru. Baptisan adalah pintu masuk
ke kehidupan bersama Kristus. Seperti bayi yang baru lahir harus terus bertumbuh, demikian juga orang yang baru dibaptis harus terus belajar firman Tuhan, berdoa, bersekutu, dan melayani. Baptisan bukan garis akhir, tapi baptisan itu adalah garis start kita. Kita start, saudara, kita akan bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya melihat sendiri bagaimana Tuhan menjawab doa keluarga saya. Tetapi satu demi satu mereka harus mengambil keputusan pribadi. Saya tidak dapat dibaptis menggantikan adik saya. Saya tidak dapat dibaptis menggantikan ibu saya. Saya tidak dapat dibaptis menggantikan ayah saya. Setiap orang harus datang sendiri kepada Yesus. Setiap orang harus mengambil keputusan sendiri. Malam ini mungkin Tuhan sedang mengetuk pintu hati saudara. Mungkin selama ini saudara sudah belajar firman Tuhan, sudah percaya kepada Yesus, sudah merasakan kasih-Nya, tapi saudara masih berkata, nanti saja. Saudara, kalau Andreas menunda membawa Simon, mungkinkah Simon tidak segera bertemu Yesus? Bisa saja. Kalau Filipus menunda membaptis sida-sida Ethiopia, mungkin kesempatan itu akan berlalu. Kalau saya menunda mengajak adik-adik saya belajar firman Tuhan, mungkin saya tidak akan melihat sukacita ketika mereka dibaptis. Hari ini Tuhan juga sedang memanggil saudara. Bukan sekedar untuk percaya di dalam hati, tetapi untuk menyatakan iman itu melalui baptisan. Bagaimana diajarkan Alkitab, ya? Karena baptisan bukanlah tradisi gereja. Baptisan itu adalah ajaran Alkitab. Baptisan adalah jawaban kasih kepada Yesus yang lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Dan ketika satu orang mengambil keputusan untuk Kristus, seringkali Tuhan memakai keputusan itu sebagai awal keselamatan bagi seluruh keluarganya. Kiranya malam ini menjadi malam di mana banyak keluarga mulai mengalami jawaban doa melalui keputusan untuk mengikuti Yesus dengan segenap hati. Bagian ini akan mengalir secara alami menuju panggilan altar, di mana saya mengajak saudara-saudaraku, datanglah, berilah dirimu untuk dibaptis. Saudaraku, perhatikan satu hal yang indah. Setelah seorang mengenal Yesus, Alkitab selalu mengajarkan satu langkah berikutnya, yaitu baptisan. Yesus sendiri berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung. Amanat agungnya ini adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, di dalam Matius 28 ayat 19. Di hari Pantekosta, ketika orang banyak bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Petrus berjawab, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Saudaraku, baptisan bukan sekedar masuk menjadi anggota gereja. Baptisan adalah tanda bahwa seseorang telah memilih hidup bersama Kristus. Baptisan melambangkan manusia lama dikuburkan bersama Kristus dan bangkit menjadi manusia baru. Saya bersyukur karena saya dibaptis. Saya bersyukur karena satu demi satu anggota keluarga saya mengambil keputusan yang sama. Dan bukan hanya adik-adik saya, pasangan-pasangannya, walaupun mereka berbeda keyakinan, tapi ketika mereka dipersatukan dalam ikatan nikah, mereka semua satu di dalam iman. Mereka dibaptis di dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat yang sama pada hari ini. Mungkin malam ini ada seorang ibu yang sedang mendoakan anaknya, atau mungkin ada seorang ayah yang sedang mendoakan keluarganya. Ada seorang istri yang sedang menangis untuk suaminya. Ada seorang anak yang sedang berdoa bagi orang tuanya. Saudaraku, jangan menyerah. Jangan berhenti berharap, karena Tuhan mengasihi saudara.
Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, selama 3 malam ini Tuhan telah berbicara kepada kita. Malam pertama kita belajar bahwa Tuhan memberikan kesempatan kedua. Mungkin ada di antara kita yang pernah jatuh, pernah gagal, pernah jauh dari Tuhan, tetapi kasih-Nya tidak pernah berhenti mencari kita. Selama kita masih bernapas, berarti Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Malam kedua kita belajar bahwa Tuhan menuntun kita kepada terang kebenaran. Seperti Saulus di jalan menuju Damsyik, Tuhan juga memanggil kita bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk membuka mata rohani kita. Tuhan tidak meminta kita mengikuti tradisi manusia, tapi Tuhan mengundang kita untuk mengikuti firman-Nya. Pertanyaannya bukan apakah yang sudah bisa saya lakukan. Pertanyaannya adalah, Tuhan, apakah yang Engkau kehendaki saya akan lakukan? Dan malam ini kita belajar bahwa Tuhan mengasihi keluarga kita. Seperti Andreas yang membawa Simon kepada Yesus, Tuhan juga yang memanggil kita untuk membawa orang-orang yang kita kasihi kepada Kristus. Tugas kita bukan mengubah hati mereka. Tugas kita adalah membawa mereka kepada Yesus. Yesuslah yang sanggup mengubah hati manusia. Malam ini saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada beberapa orang di tempat ini. Apakah Anda ada di halaman rumah? Atau apakah Anda ada di dalam rumah? Apakah Anda ada di dalam ruangan gereja? Mungkin selama ini Tuhan telah mengetuk hati saudara untuk mengambil keputusan mengikut Yesus, tetapi saudara masih menunda. Mungkin saudara sudah belajar firman Tuhan, sudah percaya kepada Yesus, tetapi belum mengambil langkah iman melalui baptisan. Atau mungkin saudara sudah dibaptis, tetapi ada kerinduan yang besar agar anggota keluarga saudara juga mengalami keselamatan. Saudaraku, malam ini saya mengundang 2 kelompok orang untuk datang kepada Tuhan. Yang pertama, jika saudara rindu menyerahkan hidup saudara kepada Yesus dan ingin mempersiapkan diri untuk dibaptis sesuai ajaran firman Tuhan, saya mengundang saudara berdiri. Saudaraku, ini bukan keputusan untuk manusia, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit bagi saudara. Sementara saudara bergumul, saudara berdoa di dalam hati. Jika Roh Kudus menguatkan hati Anda, jangan takut untuk berdiri. Dan saya undang pendeta, kalau mungkin pendeta ada di gereja, boleh berdiri di depan. Dan kalau di tempat lain tidak ada pendeta, saya meminta kita ambilkan tangan kita lalu kemudian kita taruh di dada kita seperti ini dan berdoa di dalam hati. Malam ini saya akan mendoakan saudara. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan kelompok yang kedua, jika saudara sudah dibaptis, tetapi ada nama seorang anggota keluarga, terus saudara bawakan dalam doa. Apakah itu ayah Anda, ibu, suami, istri, anak, atau saudara, atau keluarga saudara, saya juga mengundang saudara berdiri. Jangan ragu untuk berdiri. Jika saudara sudah dibaptis, tapi saudara juga punya kerinduan agar supaya keluarga-keluarga saudara yang ada di luar sana, agar supaya mereka juga dekat dengan Tuhan, mari saudara berdirilah, berdoa dan berdiri. Sementara lagu dinyanyikan, saudara bisa berdoa di dalam hati. Saudaraku, mari malam ini kita membawa mereka kepada Yesus. Seperti Andreas membawa Simon kepada Yesus, demikian juga ketika saudara mendengarkan suara Tuhan, jangan ragu. Ketika ada ketukan Roh Kudus mengajak Anda untuk berdiri, berdirilah. Dan jika saudara bersedia dan sudah berdiri, saya mengajak saudara untuk datang ke depan. Jika saudara berada di gereja dan pendeta sementara berdiri di depan, datanglah mendekat dengan pendeta. Namun jika saudara ada di halaman rumah dan saudara mungkin sementara duduk, ambillah tangan
kanan Anda, lalu letakkan di dekat hati atau jantung Anda. Saya akan berdoa untuk saudara. Saudaraku, biarlah malam ini menjadi malam doa bagi keluarga-keluarga kita. Mari kita percaya kepada janji Tuhan, dan Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik, dan Dia juga sanggup menyelesaikannya. Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang juga mengasihi keluarga kita. Mari saudaraku, jangan ragu untuk berjalan. Sementara saudara berjalan ke depan, saya mengajak, mungkin masih ada di antara saudara juga yang masih duduk. Tidak apa-apa, jangan takut. Ambil tanganmu dan taruh di dadamu, dan berdoalah di dalam hati. Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati saya. Doakan saudara. Baik, sementara saudara-saudara kita yang sementara berdiri dan mulai berjalan ke depan, kalau yang ada di rumah mungkin sementara duduk, berdoa di dalam hati. Jangan ragu saudara, malam ini saya akan mendoakan saudara. Baik, terima kasih saudara. Mungkin saya tidak melihat secara langsung saudara berdiri, tapi mata hati saya melihat saudara sementara berdiri, ataupun sementara saudara menaruh tangan Anda di hati Anda. Oh, terima kasih saudaraku sekalian. Luar biasa, ada sukacita pada malam hari ini, oleh karena Tuhan telah mengetuk pintu hati kita. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, setelah kami mendengarkan suara Tuhan pada malam hari ini, walaupun saya tidak melihat mereka secara mata terbuka, tetapi hati dan pikiran saya ketika saya berbicara pada malam hari ini, saya merasakan Tuhan, bahwa ada anak-anak Tuhan yang sementara terjamah hati mereka untuk mau mengikuti akan kebenaran Tuhan, untuk mau diubahkan. Karena kami tidak bisa mengubah mereka, hanya Tuhanlah yang dapat mengubahkan hati mereka. Tuhan, saat ini ada di antara kami yang sementara berdiri dan meminta kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati mereka, karena ia ingin hidup baru bersama Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui apa yang mereka gumuli saat ini, dan yakinkan kepada mereka bahwa Paulus ketika ia mengambil keputusan mengikut Tuhan, ia tidak takut dengan tantangan-tantangan yang dia akan hadapi. Dan kemudian juga Andreas ketika dia melihat Yesus, dan dia juga membawa saudara-saudaranya untuk percaya kepadamu. Dan bukan hanya itu, sida-sida yang ada di dalam perjalanan, ketika dia mendengarkan kabar baik ini, ia juga tidak menunda-nunda waktu. Ia melihat air, dan kemudian ia meminta dibaptis. Dan hambamu, ketika hambamu menerima atau belajar firman-Mu, dan ketika hambamu mengerti, hambamu juga tidak menunda. Sekalipun pendeta ragu untuk membaptis saya, tetapi saya meyakinkan pendeta untuk jangan takut membaptis saya. Sebab apa yang saya putuskan adalah hal yang benar, yang akan menuntun langkah kehidupan saya. Dan terima kasih Tuhan, karena adik-adik saya, ponakan-ponakan saya, bahkan pasangan-pasangan mereka juga telah menerima kebenaran Tuhan. Dan hambamu percaya Tuhan akan tetapkan hati mereka untuk setia. Bahkan kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah menerima kebenaran Tuhan, tetapkan hati kami untuk setia. Saudara, hambamu tahu bahwa ada juga yang berdiri, yang sementara bergumul mendoakan keluarganya, istri, suami, anak-anak, saudara-saudaranya. Ia sementara bergumul juga Tuhan, agar supaya kebenaran firman Tuhan ini
juga boleh dinyatakan kepada mereka. Oh Tuhan, hamba-Mu memohon, jawablah seruan mereka. Sama seperti Engkau telah memberikan jawaban, walaupun hamba-Mu menunggu begitu lama, tetapi segala sesuatu indah pada waktunya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini ketika hamba-Mu menumpangkan tangan, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar mereka, yang juga sementara mengangkat tangan mereka, dan anak-anak Tuhan yang sementara menaruh tangan kanan mereka di dada. Tuhan, walaupun kami saat ini jauh dari tempat mereka, kami dipisahkan oleh berkilo-kilo atau beratus atau bahkan ribuan kilometer, tapi saat ini ya Tuhan, hamba-Mu merasa sangat dekat dengan mereka. Dan saat ini ketika hamba-Mu memohon belas kasihan, Tuhan, jawablah doa kami. Jika ada di antara kami yang masih dalam pergumulan, ada beban-beban berat di dalam keluarga, dalam pendidikan, ataupun dalam usaha, tolong Tuhan, Engkau berkati mereka, bukakan jalan Tuhan. Jika ada di antara kami saat ini yang sakit hati oleh karena seringkali diperlakukan tidak baik, tolong Tuhan, Engkau jamah hati mereka, berikan kedamaian. Dan apabila ada di antara kami yang saat ini terbaring oleh karena sakit, khususnya adik Vira dan juga salah satu anak tamu kami yang mana Tuhan ia mendapatkan kecelakaan, mengalami kecelakaan, tolong Tuhan, Engkau juga jamah tubuhnya. Mungkin saat ini dia mendengarkan suara hamba-Mu melalui YouTube. Hamba-Mu percaya Tuhan, kiranya jamahan sorga juga boleh menjadi bagiannya. Bahkan Tuhan, mereka yang sudah mengambil keputusan untuk mau mengadakan pembaruan hidup, tolong Tuhan, Engkau tetapkan hatinya. Yakinkan kepadanya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Sama seperti Engkau sudah menyertai hamba-Mu, demikianlah juga Tuhan, hamba-Mu rindu Engkau menyertai mereka. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjamah hati kami. Tuhan, malam ini kami akan berpisah dari tempat kami. Kami akan kembali ke rumah kami. Jangan biarkan kami tertidur lelap tanpa kami mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai juru selamat kami secara pribadi, khususnya kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan dan mengerti. Tuhan, besok kami akan melanjutkan untuk pelajaran terakhir, di mana kami juga akan beribadah pada hari Sabat-Mu. Hamba-Mu juga mengundang anak-anak Tuhan untuk boleh bergabung bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih saudara-saudara. Terima kasih untuk kesediaan saudara. Ya, ibadah kita malam ini cukup panjang, tapi saya percaya ada berkat-berkat yang istimewa kita sudah terima pada malam hari ini. Dan saya mengajak kita besok, ya, ada pekabaran yang saya akan berikan, ya, yang saya harus tuntaskan kepada saudara, ya, bagaimana berkatnya ketika kita mengambil keputusan, ya. Waktu saya mengambil keputusan, mungkin secara mental, secara fisik, pergumulan itu ada pada saya, tapi pada akhirnya saudara, ada sukacita. Benarlah apa yang dikatakan, carilah dahulu kebenaran dan kerajaan Allah, atau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya rindu, mungkin di jemaat Gimpo dan Lindo akan gabung, ya, ibadah besok. Dan saudara-saudara, tamu-tamu, anak-anak Tuhan, kami undang saudara untuk hadir. Dan mungkin yang ada di Pinrang, ya, saudara juga boleh bergabung. Ada tempat ibadah atau rumah doa kita yang ada di Pinrang. Saudara juga boleh datang karena besok saya akan memberikan penutupan KKR saya. Jadi malam ini bukan penutupan saudara, besok saya akan berikan makanan rohani
yang tentunya dapat membangun iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Oke, sekali lagi terima kasih, dan para pemirsa yang sementara menyaksikan YouTube kami, saya juga terus mendoakan kalian dimanapun Anda berada. Mari kita selidiki hati kita, selidiki kebenaran Tuhan, dan jika saudara sudah mengetahuinya, jangan takut untuk memutuskan mengikuti kebenaran Tuhan. Karena dengan kita mengikuti kebenaran Tuhan, maka hati kita akan selalu ada apa? Ada damai. Dan ketika saudara sudah menerima kebenaran Tuhan, jangan hanya Anda sendiri, tapi ajaklah saudara-saudara kita semua. Pertemukan mereka dengan kebenaran Kristus. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Selamat malam, Tuhan memberkati.